Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Excel di sini. Hari ini aku mau bikin video sharing dengan kalian. Udah lama banget ya aku nggak bikin video sharing. Beberapa hari terakhir ini aku sering banget bikin video reaction karena aku lagi seneng untuk bikin video reaction guys. Videonya sangat menghibur sembari aku nonton video-video musik terbaru juga di Indonesia dan tentang K-pop. Tapi hari ini sangat berbeda. Hari ini aku mau bikin video untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman semua seputar tentang obat. Oh ya, perkenalkan, nama saya Excel. Saya berprofesi sebagai apoteker di apotik. Nah, di sini aku mau sharing dengan teman-teman bagaimana cara membedakan tentang batuk berdahak dan batuk kering. Nah, sharing di sini untuk bagaimana sih teman-teman bisa melakukan pengobatan mandiri sendiri di rumah sebelum ke dokter, atau bisa membeli obat sendiri di apotik, tentunya dengan bantuan apoteker di apotik ya. Nah, di sini aku mau membahas ada dua, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Apa yang disebut dengan batuk? Sebenarnya batuk ini adalah proses alami dari tubuh kita untuk melindungi diri kita, untuk melindungi tenggorokan kita tetap bersih dari berbagai macam hal. Jadi benar-benar dibersihkan. Jadi benar-benar tenggorokan kita itu bersih sehingga pernafasan kita juga jadi lebih lancar. Nah, ketika kita mengalami batuk kering, nah batuk kering ini rata-rata disebabkan karena makanan, misalnya terlalu banyak makan kerupuk, terlalu banyak minum es. Kemudian karena iritasi debu, itu bisa juga, dan bisa juga karena virus. Ketika kita mengalami batuk kering, ini cenderung benar-benar dahaknya nggak keluar, benar-benar kering, dan tenggorokan itu terasa sangat-sangat seret, kering banget, dan dahaknya sama sekali, riaknya sama sekali nggak keluar, dan mengakibatkan suara kita itu bisa serak. Itu batuk kering ya guys. Kemudian batuk berdahak atau biasa disebut dengan batuk produktif, dimana ketika kita batuk itu benar-benar bisa ngeluarin dahak. Jadi riaknya itu sputum lendir dari tenggorokan kita itu keluar. Sementara batuk berdahak ini batuk yang benar-benar dia ngeluarin sputum atau dahak atau riak dari tenggorokan kita. Nah, gejala awalnya ini bisa berawal dari radang tenggorokan, kemudian akhirnya kita jadi batuk produktif atau batuk berdahak. Nah, ini dua perbedaannya. Nah, tentunya karena dua perbedaan batuk ini juga pengobatannya berbeda teman-teman. Jadi di apotek itu ada sangat banyak obat batuk. Jadi kalau teman-teman nggak dapat memilih obat batuk itu, tanyakanlah ke apoteker di apotik. Pastikan yang melayani teman-teman di apotik itu adalah apoteker, karena itu sesuai dengan kompetensi apoteker di apotik, bisa memberikan pengobatan mandiri kepada pasien untuk penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh apoteker. Misalnya penyakit seperti batuk ini ya guys. Untuk obat batuk kering itu ada sangat banyak pilihannya di apotik. Nah, aku hanya bisa memberikan beberapa contoh. Contoh untuk obat batuk kering itu aku udah siapin. Itu ada contohnya, ini adalah Siladex. Nah, Siladex ini emang tertulis di depannya itu udah tertulis obat batuk tidak berdahak. Ini sangat gampang ketika kita kayak misalnya datang ke apotik bilang saya mau beli obat batuk, dengan gampangnya kayak, oh batuknya kering apa berdahak? Nah, batuknya kering, tinggal ambil ini karena udah ada tulisannya. Tapi tadi kalian benar-benar harus memastikan bahwa apakah benar batuk teman-teman itu batuk kering atau batuk berdahak. Jangan-jangan batuknya berdahak tapi ternyata bilangnya batuk kering. Itu sangat tidak mengenakan ketika kalian bilang batuknya berdahak terus kalian dikasih obat batuk kering. Karena ketika batuknya berdahak itu kan ngeluarin dahak ya. Ketika mengonsumsi obat untuk batuk kering, otomatis zat aktif dari obat batuk kering ini menekan batuknya sehingga dahaknya nggak keluar, dan itu bisa mengakibatkan sesak karena adanya penumpukan dahak di saluran pernafasan. Oke, kita kembali lagi ke contoh obat batuk kering. Tadi terdistraksi guys. Nah, contoh obat batuk kering di apotek itu misalnya Siladex, ini saya sebut merek ya. Siladex antitusif, dimana isinya itu dextrometorphan sama klorpeniramin malet.
Nah, di mana sih obat batuknya? Obat batuknya itu adalah dextromethorphan. Dia ini adalah antitusif yang dimana dia bekerja untuk menekan batuk. Ketika kita batuk kering, tidak ada dahak yang keluar, jadi dextromethorphan akan bekerja dengan cara menekan batuk itu, sehingga kita nggak batuk ya guys. Nah, apa fungsi dari chlorpheniramine maleate? Chlorpheniramine maleate ini kalau bahasa awamnya yang sering kita dengar adalah sebenarnya CTM. Gunanya buat apa? Terkadang kita adanya alergi tenggorokan, saya gatal, itu fungsinya dari chlorpheniramine ini biar nggak terlalu gatal di tenggorokan sehingga tidak memicu untuk batuk. Itu fungsi-fungsinya guys. Itu obat batuk tidak berdahak. Kemudian contoh lain dari obat batuk tidak berdahak. Contoh lain ya. Itu ada Activate plus cough suppressant. Ini ya yang Activate merah. Ini juga di dalamnya rata-rata kalau obat batuk kering itu pasti ada dextromethorphan, karena dextromethorphan yang seperti saya bilang tadi, dia ini antitusif. Dia fungsinya untuk menekan batuk kering pada teman-teman. Kemudian dia ada tripolidin HCl sama pseudoephedrine HCl, di mana tripolidin HCl ini berfungsi sama seperti CTM tadi guys. Dia ini adalah antihistamin. Ketika kita batuk biasanya tenggorokan juga gatal ya, jadi dia berfungsi untuk meredakan gatal pada tenggorokan. Nah, pseudoephedrine HCl nya buat apa? Nah, ketika misalnya batuk kering ternyata disertai dengan pilek, hidung tersumbat, nah pseudoephedrine HCl ini berfungsi sebagai dekongestan. Dia ini bisa membantu meredakan mampetnya hidung guys, pilek. Jadi di sini selain obat batuk kering, dia juga tertulis meringankan pilek dan batuk gatal dan kering. Seperti itu guys. Jadi itu fungsi masing-masing dari zat aktif di dalam obat. Jadi baiknya sebelum kita membeli obat, kita benar-benar harus pastikan. Misalnya untuk batuk, kita pastikan ini batuk kering atau batuk berdahak. Seperti itu ya guys. Ini yang buat sirup. Kemudian bagaimana dengan batuk berdahak? Nah, aku punya satu contoh obat untuk batuk berdahak. Sebenarnya di apotek itu ada banyak. Ini juga Activate yang aku punya. Ini isinya ada 3 macam zat aktif, sama seperti batuk tidak berdahak tadi yang di Activate. Batuk tidak berdahak di Activate tadi itu ada tripolidin, pseudoephedrine, dan dextromethorphan. Sementara untuk yang batuk berdahaknya, dia cuma dibedakan di guaifenesin untuk batuk berdahaknya, sementara di batuk tidak berdahaknya itu dextromethorphan. Dimana guaifenesin ini adalah ekspektoran guys, jadi dia membantu untuk mengeluarkan dahak, membantu untuk mengencerkan dahak, sehingga dahak itu sangat mudah untuk dikeluarkan. Kadang kan kayak misalnya kita batuk berdahak, dahaknya itu susah banget keluar kayak lengket gitu ya. Nah, itu fungsi guaifenesin. Sementara 2 zat aktif lainnya yaitu tripolidin dan pseudoephedrine, tadi aku udah jelasin ya. Tripolidin ini berfungsi untuk meredakan gatal pada tenggorokan. Kemudian pseudoephedrine ini untuk pileknya, dia membantu untuk meredakan hidung yang mampet. Makanya ini obat untuk meredakan pilek serta batuk berdahak. Seperti itu guys. Nah, itu tadi contoh-contoh obat batuk berdahak dan obat batuk tidak berdahak untuk sediaan yang sirup. Dan untuk sediaan yang tablet itu ada banyak macam. Misalnya Grantusif bisa untuk batuk kering, terus ada Flucadex bisa untuk batuk berdahak dan disertai flu, ada Paratusin juga bisa untuk flu dan batuk. Itu ada banyak macam. Jadi teman-teman harus memperhatikan dulu apakah batuknya ini kering atau berdahak. Dan tadi aku udah jelasin, jadi teman-teman bisa nanti nerapin apabila lagi batuk, lagi pilek, itu bisa banget teman-teman ngerasain ini batuknya kering atau berdahak. Dan pastikan ketika teman-teman membeli obat di apotek, mintalah apoteker yang melayani. Jadi benar-benar terapi obatnya pas, pemilihan obatnya pas, sehingga terapi yang diinginkan itu dapat tercapai. Seperti itu guys. Dan aku ingetin untuk misalnya obat-obat flu yang mengandung phenylephrine terus pseudoephedrine itu penggunaannya harus hati-hati, karena tidak boleh digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Dan apabila misalnya teman-teman lagi batuk, entah itu batuk kering atau batuk berdahak, dan ternyata kalau tidur tuh bunyinya ngik-ngik, nah baiknya segera periksakan ke dokter, karena biasanya itu gejala awal terkena asma.
seperti itu guys. Dan yang benar-benar harus mendiagnosa teman-teman asma atau enggak itu dari dokter ya. Kemudian apabila batuknya sudah lebih dari 3 hari dan sudah mengeluarkan dahak, apalagi dahaknya sudah berwarna kuning, benar-benar bau, itu benar-benar harus segera dibawa ke dokter karena itu sudah membutuhkan antibiotik karena dahaknya itu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Kecuali dahaknya itu masih bening banget, itu berarti disebabkan oleh virus, jadi tidak membutuhkan obat antibiotik. Nah guys, itu tadi contoh-contoh obat batuk berdahak dan obat batuk tidak berdahak beserta penjelasannya. Nah sekarang aku mau memberikan tips-tips buat teman-teman bagaimana caranya kita menjalani pencegahan atau pengobatan secara non farmakologi. Non farmakologi ini maksudnya tanpa obat di rumah. Nah, pertama banyak minum air putih minimal 8-10 gelas setiap harinya. Kemudian perbanyak juga minum air hangat untuk menjaga dahak itu tetap encer. Kemudian hindari makanan yang bisa memicu batuk, misalnya kayak kerupuk-kerupuk, makanan-makanan berminyak, goreng-gorengan dan berlemak-lemak itu jangan dulu dikonsumsi. Kemudian tadi saya lupa menjelaskan bahwa penyebab batuk kering ini selain karena debu itu juga bisa karena pengobatan. Contoh obat yang bisa memberikan efek samping batuk kering itu misalnya obat antihipertensi kaptopril. Nah, kaptopril ini memiliki efek samping batuk kering. Jadi sekiranya kalau teman-teman di rumah misalnya ngalamin batuk kering, untuk misalnya orang-orang tua kita di rumah apabila mengalami batuk kering dan ternyata beliau mengkonsumsi kaptopril, baiknya segera konsultasikan ke dokter yang meresepkan obat tersebut untuk didiskusikan untuk penggantian obat antihipertensi yang lainnya yang tidak menyebabkan batuk kering. Kemudian perbanyak istirahat di rumah dan minum obat yang teratur. Apabila batuknya tidak reda selama 3 hari atau sampai 1 minggu, baiknya teman-teman segera konsultasikan ke dokter ya untuk menjalani terapi selanjutnya. Dan semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada informasi yang kurang atau ada informasi yang teman-teman mau tambahin, bisa tambahin di kolom komentar. Kita sama-sama sharing ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Bantu aku untuk ngembangin channel ini teman-teman dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.